Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film. Tempatnya film-film terbaik, pilihan untuk kamu yang pusing karena kerjaan. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Lean on Me. Film ini menceritakan tentang seorang guru inovatif yang mampu mengembalikan kejayaan sekolah SMA yang sedang terpuruk karena SMA tersebut diisi oleh murid-murid berandalan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak alur cerita filmnya ya bosku. Scenes berawal pada tahun 1967, di mana terdapat sekolah SMA bernama Eastside yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Amerika. Di sekolah itu terdapat banyak guru inovatif yang salah satunya bernama Clark. Clark mampu membuat banyak pembelajaran yang menjadi maksimal serta menyenangkan bagi para murid yang ada di sekolah tersebut. Sampai suatu ketika, Clark harus bertentangan dengan pihak eksekutif sekolah. Setelah diadakannya rapat darurat, ia menganggap bahwa hasil rapat itu sangat jauh dari harapannya. How the hell can you talk about posturing lot when you're all time bent over kissing? You're talking to. You want to step outside? Come on. Yang berujung dikeluarkannya Clark dari sekolah tersebut. 20 tahun kemudian, SMA Eastside benar-benar berubah secara drastis. Terlihat jelas kalau sekolah itu sudah menjadi sarang bagi para berandalan yang tidak niat untuk belajar. Fasilitas sekolah yang awalnya bagus kini seperti kandang kambing serta tidak beraturan. Parahnya lagi, isu perbedaan kulit sangat ekstrim di sekolah ini, yang menjadi trending topik hingga penjuru kota. Para guru dibuat tak berdaya dengan perilaku seluruh siswa tersebut, di mana mereka benar-benar terlihat sangat pasrah. Hasilnya sekarang SMA Eastside menempati peringkat terakhir di Amerika, akibat kekacauannya yang begitu luar biasa. Hal itu membuat pemerintah pusat mengancam akan mengambil alih sekolah tersebut apabila tingkat kelulusan di SMA Eastside tidak sampai 75%. Standar ini harus diterapkan mengingat tingkat kelulusan pada tahun terakhir di sekolah itu hanyalah 38%. Jelas saja dari data itulah sang wali kota pun langsung kecewa serta tidak habis pikir dengan para guru maupun pengelola di sekolah itu. Namun sekolah yang semakin tercoreng membuat para petinggi memutuskan untuk menunjuk kepala sekolah baru. Dan dikarenakan tidak ada satupun orang yang berminat untuk menjabat, pilihan terakhir mereka harus tertuju pada Clark. Go in and see if we can turn this thing around. I mean, nobody else wants the job. Singkat cerita, setelah sekian lama Clark pun kembali menginjak kaki di SMA Eastside. Namun bukan lagi sebagai guru biasa, melainkan ia mau mengemban tanggung jawab yang luar biasa, di mana pada hari pertamanya Clark langsung dibuat tercengang dengan kondisi sekolah yang sangat amburadul seperti itu. Sontak saja, nggak main-main, Clark langsung mengadakan rapat secara mendadak. Ia membuat ulang struktur pengelola di SMA ini. Clark pun menegaskan bahwa hanya dirinya yang boleh mengambil keputusan di sekolah tersebut. Nggak cukup sampai di situ. Bangunan yang tadinya seperti kandang kambing harus dirombak total. Ia benar-benar fokus terhadap murid berandalan yang membuat onar di sekolah ini. Tercatat kurang lebih terdapat 300 murid nakal yang berhasil diidentifikasi oleh para guru. Dan setelah nama-nama tersebut dikantongi, ia mengumpulkan mereka semua di sebuah aula sekolah. Semua siswa itu pun mulai menganggap Clark seperti kepala sekolah terdahulu. Mereka tak segan-segan untuk mengejek Clark. Meski pada faktanya hal tersebut tidak membuat Clark gentar sama sekali. Alhasil sebanyak 300 siswa yang hadir langsung kaget karena mereka tak menyangka kalau kepala sekolah yang satu ini benar-benar tegas serta berani. Them to graduate anyway. You are all expurgated. Semua murid pun melakukan perlawanan, namun Clark tetap berdiri kokoh di tempatnya. Cukup dengan satu kata, para siswa yang berani melawan langsung disikat oleh para bodyguard. Setelah itu,
Clark pun mulai mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh orang tua. Pertemuan ini ditujukan sebagai persiapan menjelang hari ujian yang akan dihadapi beberapa bulan lagi. Dalam pertemuan tersebut, para orang tua siswa memprotes tegas tindakan keras yang dilakukan oleh Clark. Namun Clark tidak mau mengambil hati dan dengan santainya ia menjawab, "Bapak, Ibu, semua yang dilakukan itu justru demi kebaikan anak-anak kalian, agar mereka terhindar dari hancurnya masa depan yang sangat-sangat menyedihkan nantinya." Keesokannya, Clark menyempatkan diri untuk memantau situasi di sekitar kantin. Clark benar-benar antusias untuk membuat perubahan drastis di sekolah itu. Sebegitu tegasnya ia di sekolah, sampai-sampai kemarahan Clark pun harus memuncak ketika terdapat beberapa orang yang tidak serius saat menyanyikan himne sekolah. Bagi Clark sendiri, himne sekolah merupakan jati diri yang sangat penting. Ia langsung menemui seorang guru seni musik yang sedang mengajari para muridnya. Ia pun bertanya, kenapa semua murid tidak bisa menyanyikan himne sekolah tersebut? Dan saat itu juga ia mendapati jawaban. Guru itu hanya fokus kepada perlombaan. Jelas saja Clark langsung murka kepada guru itu. Ia tak habis pikir sebuah perlombaan menjadi sangat penting daripada akhlak para muridnya. You're fired. You need a psychiatrist. Get out right now. Mau tak mau, guru itu langsung diberhentikan saat itu juga. Atas keputusannya tersebut, guru sepak bola sekaligus guru bahasa Inggris bernama Pak Daniel merasa tidak terima. Ia mengeluhkan kenapa masalah sepele harus berakhir seperti itu. Sampai di suatu waktu, ujian praktik pun segera dilaksanakan. Clark pun turun tangan dalam memantau kegiatan tersebut. Dan siapa yang menduga, seiring berjalannya waktu, perubahan positif mulai terjadi di sekolah itu. Mr. Clark would say, a home away from home. Salah satunya terdapat seorang murid yang berhasil membuat rancangan dari sebuah jembatan. River Falls. Tapi tiba-tiba saja beberapa siswa terlihat melapor secara mendadak bahwa salah satu pegawai kantin sedang dipukuli oleh mantan muridnya, yang sekarang ia berprofesi sebagai seorang pengedar narkoba. Orang tersebut otomatis langsung mendapat bokeman dari Clark. Serta ia menyuruh para satpam untuk merantai seluruh pintu masuk di sekolah ini. Tak berselang lama, masalah kembali muncul dalam seketika, di mana para orang tua murid yang dikeluarkan mulai berbicara ke seluruh media. Sayangnya keputusan Clark tidak sebanding dengan hasil ujian dari para murid. Ia mendapati persentase siswa yang lulus hanya sebesar 33%, di mana dengan jelas pemerintah mematok besaran kelulusan di angka 75%. Dari situ Clark pun mengumpulkan para guru di lapangan basket, serta meminta mereka semua untuk memberi pelajaran tambahan di hari Sabtu. Sontak para guru pun kebingungan, karena pada dasarnya di Amerika sendiri tidak ada yang namanya pembelajaran tambahan. Dan sudah jelas hal tersebut membuat para guru langsung menolak perintah Clark secara mentah-mentah. Disinilah Clark meminta mereka semua untuk mengangkat tangannya. Ia menambahkan bahwa dengan keadaan tersebut, para guru sudah dianggap menyerah di hadapannya. Tapi bagaimana dengan para muridnya mengangkat tangan di hadapan orang tua mereka? Mendengar hal itu, semua guru langsung tersentuh setengah mati, dan mereka mendadak semangat untuk membimbing para siswanya. Di hari yang sama, Clark kembali mengumpulkan seluruh murid di sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kulit antara hitam maupun putih, dan sebagai bentuk persaudaraan, mereka bersama-sama menyanyikan himne sekolah, tanpa ada yang bermain-main sama sekali. Tiba saatnya hari ujian pun sudah dimulai. Pada momen ini, para perwakilan orang tua, wali kota beserta pihak pemadam kebakaran sepakat untuk menangkap Clark. Mereka menyuarakan Clark sudah melanggar aturan kebebasan dengan merantai seluruh pintu masuk pada jam sekolah. Apa boleh buat, Clark langsung ditangkap serta ditahan saat itu juga, tanpa bisa memberi jawaban sama sekali. Those are the facts. Now
Mereka sengaja memprovokasi dalam sidang Dewan Pendidikan bahwa Clark telah gagal dalam memimpin. Tapi siapa sangka, pada saat itu jugalah para murid dari SMA Eastside mulai bermunculan, serta memposisikan diri mereka sebagai demonstran. Tidak lain tidak bukan, mereka meminta agar Clark dibebaskan saat itu juga. Disinilah para orang tua siswa kembali memprovokasi dengan berkata bahwa semua murid sudah dimanipulasi oleh Clark. Beruntung semua siswa itu tidak menghiraukan perkataan tersebut, karena mereka menganggap kalau Clark sudah seperti sosok ayah di sekolah itu, yang selalu memberi mereka kesempatan untuk berubah maupun berkembang. Apa boleh buat, besarnya sorakan dari para murid itu membuat wali kota takut sekaligus gemetar. Sampai-sampai Clark diminta untuk menenangkan para murid itu seorang diri. Dan setelah Clark mengajak para murid berdialog, kemudian ia langsung meminta mereka semua untuk pulang. Pada saat bersamaan, wakil kepala sekolah membawa hasil ujian, yang luar biasanya seluruh siswa SMA tersebut lulus 100%. Of Eastside High have passed the minimum basic skill test. Dan berujung mereka semua bersorak gembira dengan adanya fakta tersebut. Tak bisa dipungkiri lagi kalau perbuatan Clark benar-benar berdampak positif. SMA Eastside tidak jadi disita oleh negara, dan Clark dibebaskan atas persetujuan semua pihak. Dan cerita pun berakhir nih bosku.